Oke, sebentar. Share screen lagi. Ini lagi. Oke. Oke, jadi kita mulai lagi ya. Oh, maaf nih, sebentar. Ininya biasanya suka kadang-kadang suka nggak benar ini yang di-share-nya cuma sedikit layarnya harus di full screen dulu baru. Oke. Baik. Nah, jadi dalam flow dalam kuliah kita ya, kuliah kita itu di awal-awal kita bicara tentang definisi-definisi dulu ya, definisi arsitektur segala macam gitu-gitu ya. Terus kita bicara tentang definisi komputer ini untuk latar belakang kelasnya. Terus ini sebetulnya kita ingin mundur dulu ya, ini harusnya kita banyak sekali, nanti ini saya lengkapin. Jadi ini mau saya buat materi slide-nya ini lebih lengkap lagi, isinya tuh alur berpikirnya, silabusnya seperti ini. Jadi ini dasar-dasarnya nanti bagaimana kita paham dulu tentang logik, boolean logic. Ini menyamakan latar belakangnya. Sebenarnya kalau sudah ada latar belakang arsikom nggak apa-apa di sini ya. Nah, terus kemudian kita mengapa eksplorasi lanjut ke sistem komputer gitu ya. Misalnya kenapa kita eksplorasi sistem yang lebih baru. Nah, ini dia fokus dari kuliah kita. Ada beberapa driver atau ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja dari sistem komputer. Misalnya performance-nya baik dari segi kecepatan, ya kecepatan, maupun nanti dari dengan penggunaan memori. Pada prinsipnya kita ingin meningkatkan kinerja. Maka kita eksplorasi sistem komputer yang sudah ada ya. Jadi kita eksplorasi seperti itu ya. Ini masalah kinerja ya. Terus yang kedua juga bisa kita karena ingin pengurangan energi ya, kita buat arsitektur yang penggunaan baterainya bisa lebih lama ya. Jadi sebetulnya ini bukan masalah kinerja high speed, ini ingin lama digunakan ya. Jadi ini untuk portable devices. Jadi kalau saya sambil oh maaf, ini saya sambilkan ini ya. Sorry, ini saya screenshot-nya sambil saya ketik-ketik aja ya. Sekalian melengkapi. Mana tadi Zoom saya? Ini dia. Share screen ya. Nah, ini aja lah ya, saya buat gede aja lah biarin ya. Ini saya kecilkan ininya ya. Mengapa eksplorasi misalnya penggunaan energi ini baterai ini biasanya untuk portable ya. Portable atau mobile computing ya. Ini kenaan seperti itu ya. Ini biasanya pengen lebih cepat ya. Lebih cepat ya hasilnya. Nah, tapi selain itu juga ada cara penggunaan yang baru ya, misalnya multitasking, multi-user, atau aplikasi baru misalnya real time ya, real time system ya, atau AI ya. Jadi ini makanya kita bicara tentang contoh itu adalah yang Pak Yusrila Kerloza ya, misalnya komputasi MSB gitu ya. Ini presentasi Yusrila Kerloza ya, misalnya komutasi MSB ya. Jadi ini untuk penggunaan yang baru ya, multitasking, multi user, real time, AI komputasi untuk yang selain real time AI karena ada komputasi baru yang mengeksplorasi. Oh misalnya kalau AI ini kan agak sedikit beda ya, misalnya AI algoritmanya, misalnya propagation algoritma dan seterusnya, terus ada lagi yang lain-lain ya gitu ya. Jadi ini ada kemungkinan-kemungkinan lain sehingga kita perlu cari eksplorasi yang baru ya. Kalau misalnya sebagai contoh, kalau di AI beda. Kalau dalam programming biasa kan kita punya program ya, algoritma list of programs, kemudian kita punya data, dimasukkan keluarlah hasil. Kalau AI kan lain ya, kita kasih contoh-contoh keluar model atau keluar program ya. Jadi berarti beda lagi nih ya, arsitektur komputernya baru. Nah,
Terus kemudian kita juga mungkin mau menggunakan konsep baru, misalnya konsep concurrency ya, yang ditampilkan dengan CSP. Ini kalau kita buat komputer gimana gitu ya. Jadi ini eksplorasi arsitektur yang lebih lanjut. Jadi kita tidak terpaku pada arsitektur dasar ya, komputer dasar. Jadi itulah sebabnya kuliah ini tuh kita eksplorasi untuk penggunaan yang lebih lanjut dari komputer yang sekedar komputer biasa. Nah, sekarang tantangan di kuliah ini adalah bagaimana kita melakukan eksplorasi arsitektur ya, levelnya arsitektur tanpa terlalu terjun ke dalam detail hardware. Kan kita pengennya di arsitektur, di desain arsitektur. Kayak orang arsitektur ya, orang arsitek mendesain sistem kan dia nggak perlu sampai terjun sampai ini ya, gimana nyemen bata gitu ya, bata atau batako ya, kan dia nggak perlu, dia mendesain ruangan, mendesain itu tanpa dia perlu harus terjun ke detail hardware. Nah ini kita gimana tantangan dari kuliah kita adalah gimana kita bisa melakukan eksplorasi arsitektur saja, ya, nggak sampai terlalu jauh ke bawah. Nah, dapatkah ini kita lakukan dengan menggunakan some kind of simulator, misalnya simulator ya. Karena kalau kita hanya sekedar gambar, tidak cukup dengan capture rules saja ya. Contoh kalau kita misalnya, kalau di arsitek kalau kita desain sebuah bangunan, kan kita bisa pakai AutoCAD katakanlah ya, atau kalau sekarang mungkin bukan AutoCAD aja ya, pakai AutoCAD untuk desain ruangan-ruangannya. Nah, itu tidak cukup. Kita pengen melakukan simulasi, gimana orang masuk ke dalam ruangan, segala macam. Maka sekarang desain arsitektur tuh bukan hanya sekedar mendesain gitu aja, dia pakai VR ya, misalnya virtual reality, pakai AR, augmented reality, pakai head mounted display ya, pakai kaca yang di atas kepala itu ya, dia bisa masuk ke ruangan-ruangan, melihat gitu ya. Jadi dia pengen menggunakan simulator juga gitu. Nah, sama seperti kita. Kalau kita cuma membuat diagram-diagram, ini memori, ini prosesor, atau bahkan lebih turun dikit ya ke dalamnya, ini adalah bukan memori, prosesor, terus ada lagi apa namanya, program counter ya, dan seterusnya. Wah, ini susah gimana melakukan simulasinya gitu ya. Jadi ini kita pengen menggunakan simulator, tapi levelnya atas ya. Nah, berikutnya lagi hardware programming language itu masih terbatas sekarang ya, dan tingginya learning curve. Jadi kalau kita mau belajar VHDL, Verilog bisa, tapi ini masih terlalu terlalu menurut saya terlalu agak low level lah ya, yang ini ya. Jadi agak susah kita belajarnya. Dan ini terlalu mendetail untuk level eksplorasi arsitektur. Seperti hari ini kita mendesain bangunan, kalau orang arsitek ya bisa sampai ke bata semenannya, tapi kan nggak gitu ya, biasanya levelnya level di higher level. Nah ini juga sama, kita ingin mendesain sebuah sistem komputer dengan higher level. Ya. Terus dapatkah kita menggunakan software yang lebih umum ya, pemrograman yang lebih umum, yang nantinya ini kita gunakan Golang ya ceritanya. Jadi ini adalah kenapa ini kita masih struggling dengan ini kuliah ini. Ini dari pendekatan saya ya. Nah, balik, sekarang kita masuk ke ini adalah tantangan perkuliahan ya, tantangan perkuliahan. Ya, jadi supaya bisa diambil semua orang. Nah, sekarang kita mulai masuk sedikit-sedikit ya ke arah topiknya. Jadi misalnya core. Bagaimana kita meningkatkan kinerja sebuah sistem komputer? Ya. Assuming tadi kita targetnya adalah ini ya, kita pengen melakukan meningkatkan kinerjanya, ini yang kita kejar kinerja ya. Oke lah kalau gitu. Bagaimana caranya? Wah, ada macam-macam. Salah satu cara tentu saja kita bisa percepat clock rate ya. Clock-nya aja kita cepatkan ya. Ada konsekuensinya tentunya. Tentunya kalau dari ketersediaan teknologi yang sekarang, misalnya teknologi CMOS atau sejenisnya gitu ya. Itu kalau clock-nya makin kencang, nah sebetulnya dia akan menjadi lebih panas ya. Samalah kalau kita lari ya, kalau kita jalan sama lari, kalau lari lebih keringetan ya gitu. Sama ini juga gitu ya. Jadi tantangannya panas, energi cepat habis ya, baterai cepat habis. Tapi kalau kita memang mau meningkatkan kinerja ya apa boleh buat ya, clock rate-nya dipercepat. Contoh nih, saya harusnya ada ini ya, gambar statistik ya. Kecepatan clock ya. Clock dari tahun ke tahun ya. Nah, ini ke tahun ya. Nah, nanti harus kita cari ya. Jadi clock yang makin cepat seperti apa.
Yang kedua, kita bisa memperbesar word size ya. Ini misalnya nih dari 8 bit ya menjadi 16 bit, 32 bit ya, 64 bit ya. Kita nanti next apa? 128 bit. Terus next ya, apalagi ya? Ini sampai nanti lama kelamaan ini apakah memang akan begitu ya lajunya gitu ya. How big is too big ya. Jadi sampai kapan kita berhenti hari ini kita bilang udahlah ini udah kegedean gitu ya. Ya cukup aja gitu. Nah, meningkatkan kinerja bisa demikian. Karena kalau dalam satu satuan waktu kalau dulu mungkin hanya 1 bit ya, bit oriented, bit slice ya. Kalau dulu bit slice kita buat computingnya namanya bit slice 1 bit, 1 bit, 2 bit, 4 bit, terus 8 bit. 8 bit ini masih general ya. Masih untuk banyak aplikasi yang masih cukup dengan 8 bit. Misalnya aplikasi-aplikasi yang menggunakan sensor katakanlah ya. Ini untuk 8 bit aja masih cukup ya. Masih cukup. Tapi kalau sekarang kita aplikasi misalnya di aplikasi komputer kita ya, di OS kita, maka yang ini 32 bit pun sudah mulai banyak ditinggalkan ya. Sekarang prosesor sekarang kita 64 bit. Artinya dalam satu saat kita bisa memproses 64 bit data ya secara serentak gitu ya. Nah, ini bisa meningkatkan kinerja. Kalau kita punya data katakan 8 bit, sementara sistem kita bisa 64 bit, jadi potentially kita bisa mempercepatnya menjadi 8 kali lebih cepat ya. Kalau kita katakan linear ya, dari 8 bit ke 64 linear kali 8 ya, jadi 64. Ya, ini saya kasih bold dulu ya untuk menunjukkan state of the art-nya sekarang seperti ini. Ini dulu. Nah, apakah kita ke 128 bit? Mari kita lihat ya, apakah game konsol itu sekarang prosesornya berapa ya. Ini juga kayaknya bagus juga nih ya, gambar statistik word size ya dari prosesor ya. Yang ini yang common-nya gitu. Kemudian kita juga bisa ya jadi dari clock rate-nya dipercepat, word size-nya bisa juga kita perbesar ya. Tapi bisa juga kita menggunakan konsep dari sinkron kita menuju ke asinkron. Ini potentially dia bisa mempercepatkan kinerja ya. Tetapi ini seperti kita lihat di micro pipeline basis atau konsep kerjanya ini kita agak sedikit berbeda ya. Sehingga kita membutuhkan pemahaman yang berbeda. Ini sama kalau kita programming biasa pakai C, kemudian harus object oriented, beda ya. Nah, jadi kalau yang orang terbiasa kayak saya pemrograman biasa lari ke object oriented susah ya. Meskipun saya paham bisa jelaskannya bisa menggunakan, tapi saya lebih suka yang biasa. Begitu lagi ada lagi konsep pemrograman functional programming yang nggak boleh ada assignment segala macam, side effect tidak diperbolehkan. Nah itu susah lagi bagi orang berpikir, oh kalau gitu kita bisa memprogram lebih ke arah functional ya, functional programming bukan fungsi-fungsi tapi functional programming lebih dekat ke matematik gitu ya. Nah, berarti konsepnya beda ya. Nah, sinkron dan asinkron ini juga conceptually different ya. Jadi kita harus menggunakan konsep yang berbeda. Itulah sebabnya ketika kita membaca makalah micro pipeline di depannya itu dia bilang konsep yang berbeda dari ada titik-titik yang 3x3 itu titik dot sekali dot gitu ya. Tarik garis segala macam itu untuk ini kan berbeda ya konsep berpikirnya. Nah, tadi ya clock rate, word size, sinkron tentu saja kita bisa sambil haus nih minum kopi dulu sebentar haus ya. Kita gunakan bersamaan, jadi kita lakukan pemrosesannya bersamaan, kita lakukan paralel, concurrent ya bersamaan pada prinsipnya. Timbul masalah baru, nanti ada masalah bagaimana kita menghandle race condition, deadlock segala macam ini masalah. Tapi ini juga kita mendesainnya juga gimana ya desainnya, memastikan desain benar ya. Ya kalau bersamaan ya. Jadi gimana caranya nih kalau kita bicara di konseptual ya, jadi agak susah ya ini harus kita pikirkan ya. Nah jadi ini yang kita coba eksplorasi di kelas ya. Yang clock rate oke lah kita nggak perlu mikir nih tinggal dicepetin aja. Tetapi ini masih tergantung dari ketersediaan teknologi. Teknologinya sanggupnya sampai berapa clock speednya sampai ya masih dapat dikatakan
reliable ya. Contoh, dulu saya mulai dari 4 MHz ya, 4 MHz terus lari-lari sekarang udah 3 giga ya clock prosesornya. Satu kecepatan clock dari prosesor clock, kecepatan prosesor. Nah ya. Jadi ini adalah masalah lain lagi yang harus kita benahi ya, race condition, deadlocks ya, live lock, terus bagaimana kode bisa langsung automaticity satu kode ya. Jadi ini gimana cara kita melakukannya ini. Jadi ini yang kita harus tangani juga dengan sistem yang lebih baru. Nah, sekarang untuk misalnya asinkron ya, asinkron ini misalnya ini udah nggak clock rate, udah oversize nggak usah, asinkron menuju sinkron. Nah, ini kita mempelajari dengan micro pipeline. Konsep asinkron bukan hanya micro pipeline ya, ada banyak lagi, ada synchronized transition system ya, synchronized transition misalnya ada lagi micro synchronized transition, ada lagi banyak lagi lah ya pendekatan untuk asinkron. Ya ini tuh untuk menunjukkan ini ya, kita sudah bahas dengan baca paper di kelas ya. Kemudian, nah kalau kita pengen ini kan asinkron ya. Kalau sekarang kita bicara tentang concurrent ya, concurrent bersamaan ini, maka konseptual itu gimana sih? Nah, untuk ini ya, untuk misalnya untuk menjelaskan itu, maka kita ini konseptual untuk concurrency ya. Misalnya kita pakai CSP misalnya ya, untuk menjelaskan ada proses yang sequence-nya bersamaan dan seterusnya. Ini udah kita pelajari di kelas, saya buat videonya juga ya, gimana kita memodelkan atau memahami CSP ini ya. Karena CSP ini intinya kita bisa punya proses yang banyak ya. Jadi ini untuk meningkatkan ini ya. Maka kita modelkannya dengan CSP ya. Jadi kita larinya itu agak higher level gitu ya, tidak turun ke bawah. Oke. Nah sekarang ini kan teori ya, CSP ini teori. Gimana cara mengimplementasikan sesungguhnya CSP ini? Nah, kalau kelas dulu susah ya, karena kita tidak punya tools-nya segala macam. Nah, untungnya sekarang kita sudah ada bahasa pemrograman Golang ya. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan CSP gitu ya. Maka kita sekarang bisa menggunakan bahasa pemrograman Golang ya. Nah, ini kita gunakan untuk sebagai bahasa pemrograman. Kenapa gitu? Karena di dalamnya ada concurrency, ada channel gitu ya. Dan dia ini juga multi platform tersedia ya, multi platform ya. Enaknya gitu, open source ya. Nah, jadi kita coba mengimplementasi CSP di Golang ya, dengan cara yang kita lakukan. Nah, sekarang mulailah kita bicara, dapatkah kita mengimplementasikan micro pipeline di dalam Golang? Ya. Nah, gimana caranya ya? Oke, kemarin kita Golang itu hanya kita buat channel-channel aja ya, komunikasi. Jadi kita coba implementasikan ini tuh dari mengimplementasikan ada yang di sini dulu lah ya, gimana channel-channel. Nah nanti kita cobain satu-satu di situ ya. Ya. Nah terus bisakah kita mengimplementasikan, karena micro pipeline ini besar ya? Dapatkah kita mengimplementasikan logic components atau module in Golang gitu ya? Sebagai contoh kalau di micro pipeline itu misalnya ada Mueller C element ya. Nah, itu misalnya ini ya. Ini saya pindahkan dulu nih things to implement lagi ya. Taruh di sini ya. Jadi misalnya kita Mueller C element ya di ini kayak gimana? Kalau kemarin kan kita mulai dengan RAM ya. Ya ini done ya. Run in Golang ya. Jadi kita bisa gimana cara kita mencoba mengimplementasikan run gitu ya. RAM. Terus kemudian RAM yang kita contohkan kemarin itu ya, RAM-nya diakses rame-rame, jadi shared RAM. Nah, kemudian shared RAM ini mengalami masalah ya, concurrency kemarin ada race condition dan lain sebagainya ya. Nanti ini kita mulai lagi. Nah, apakah kita logic component ini turun sampai kecil, sampai AND gate gitu ya, atau higher level dari situ? Levelnya se-high level seperti apa ya? Si logic component ini ya, di ini. Kita pengennya kan arsitektur, jadi kita pengen ngomongnya arsitektur ya yang bisa melakukan ini semua. Ya. Dugaan saya sih bisa, ini hanya it's a matter of coding ya. Nah, inilah yang akan kita lakukan ya, ini dua ini yang akan kita lakukan sampai di akhir kelas ini. Jadi di akhir kelas ini kita tidak akan ada
ujian segala macam, tapi kita mencoba mengimplementasikan ini. Ya, ya. Nah, itu nanti kita diskusikan how-nya ya. Nah, tentu saja kalau kita mengimplementasikan gini, bagaimana kita mendebug ini jalannya? Kayak kemarin kita kan mendebugnya susah ya. Apakah ini kita harus mengimplementasikan osiloskop ya, some kind of osiloskop ya, bukan osiloskop ya, tapi osiloskop higher level of ini ya, higher level osiloskop ya. Oh, osiloskop kan kita pakai digital 0101, tapi kita pengennya higher level ya kan, kita ingin ngelihat channel-channel segala macam. Nah, mungkin kita pengen juga debugging tool saja ya. Kita pengen lihat kayak misalnya tadi CSP, kita punya proses-proses yang jalan bersamaan, itu gimana kita ngelihatnya gitu ya. Nah, ini debugging tools-nya yang kita pengen tahu juga ya, untuk memudahkan kita memeriksa ini ya yang kita buat ini gitu ya. Nah, sekarang marilah kita lakukan eksplorasi gitu ya. Kemarin kita sudah rem in golang ya, terus kita sudah menunjukkan race condition ya. Ini juga udah kita. Nah, sekarang bagaimana untuk protection ya, misalnya protection ini, misalnya kita bicara semaphore, mutex dan lain sebagainya. Terus bisa juga micro pipeline call element. Berarti kalau gini kita harus mengimplementasikan komponen-komponen yang lain ya, si elemennya dulu dan lain sebagainya. Nah, in the end kita akan misalnya memproses satu ini ya, in the end itu sebetulnya kita ingin membuat implementasi, bukan implementasi, higher level implementasi dari Diner philosopher yang ada di makalahnya yang dijelaskan di dalam makalahnya ini apa, Hoare ya, CSP Hoare. Diner philosopher bukan problem yang didefinisikan oleh CSP ya, itu udah general ya. Jadi di dunia computing itu ada problem-problem yang kalau kita sederhanakan itu sama. Misalnya ini dining philosopher. Nanti ada lagi traveling salesman problem dan seterusnya ya. Nah, bagaimana kita memodelkan itu di dalam sebuah sistem atau komputasi gitu. Ya, jadi ini yang ingin saya ceritakan gitu ya di dalam kelas ini. Nah, di dalam kelas ini maka kita akan melakukan ini keroyokan ya. Jadi kita tidak akan mengimplementasikan semua hal bersamaan, sama gitu ya. Tapi masing-masing mengambil bagian-bagian. Saya ingin mengimplementasikan ini, saya ingin mengimplementasikan ini gitu ya. Nah, jadi ini yang akan kita lakukan. Nah, mari kita diskusikan. Misalnya nanti bagaimana kita memecah-mecahnya ini menjadi beberapa komponen atau apa gitu ya. Yang kedua, siapa yang melakukan apa gitu ya. Terus gimana kita mengorganisingnya, apakah sendiri-sendiri, apakah kita punya satu tempat Google Drive yang bisa kita taruh rame-rame, apakah kita ingin menggunakan GitHub ya untuk melakukan check in check out-nya gitu ya. Nah, itu yang akan kita diskusikan di kelas ini. Jadi mulai dari ini ke akhir kelas, nah kita akan melakukan ini ya. Ini ke belakang lah ya, ini ke belakang. Nah, kita sebelum tahu sampai sejauh mana ya, sampai sejauh mana kita bisa melakukan eksplorasinya gitu ya. Baik, nah itulah yang ingin saya sampaikan. Sekarang kita diskusi dulu. Silakan, ada pertanyaan dulu sebelum saya nanti meneruskan lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, jadi kita akan semuanya akan menggunakan golang. Nah, belum ada. Kalau belum ada, saya mau nanya. Di sini yang sudah familiar dengan Git siapa? Kasih jempol. Kalau yang belum nangis. Yang sudah pernah pakai Git. 22, 23, 24. 24 ya. 2 sudah, 4 belum ya. 5 ya. 5 belum. Oke. Kalau gitu kita mulainya dengan dua cara. Satu dengan Google Drive, yang satu lagi dengan Git ya. Jadi semuanya harus belajar Git juga, tapi kita mulai satu lagi sebagai ini ya, kita pakai Google Drive juga ya. Nah, mari saya tunjukkan Google Drive, bentar ya. Nanti kita tunjukkan Git ya. Kita dulu saya share dulu ya kuliahnya ini ya. Sambil ada pertanyaan, sambil saya buat ini dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, saya share lagi. Ya di Google Drive ya, yang mana Anda udah tahu, nanti linknya saya share lagi ya untuk supaya ingetin lagi ya. Ini ada tugas-tugas Anda, terus kemudian ada final project ya. Nah nanti di sini silakan buat directory sendiri-sendiri ya. Misalnya saya buat ini aja lah ya, buat folder lagi di sini. Saya buat ya folder saya gitu ya. Nanti folder yang lain juga bisa ditaruh di sini. Nanti saya ngerjain apa-apa, saya taruh yang kerjaan saya di sini. Itu yang lain silahkan buat di situ ya. Itu satu ya. Jadi nanti untuk supaya kita bisa berbagi ya. Ini dia lagi ngerjain apa, kita bisa ngintip, bisa lihat si ini ngerjainnya gimana. Kita bisa lihat, kita share di sini ya. Oke, itu satu ya. Nah yang kedua adalah kita pakai GitHub ya. Nah, ini nanti pada ini sendiri ya GitHub ya. Jadi GitHub adalah tempat untuk kita berbagi kode yang kita kroyok bersama. Menariknya adalah kalau ada kode yang kita kroyok bersama, kayak kita melakukan project seperti ini. Dan lebih menarik lagi kalau ada kode yang kita kroyoknya sama-sama itu dalam artian ininya sama ya, yang kita kerjakan itu bagian yang sama. Kalau kita bagi-bagi tidak sama, ya nggak ada yang tabrakan nih. Nah ini gimana supaya bisa kita kerjakan sama-sama supaya tidak tabrakan. Nah inilah pentingnya GitHub. Misalnya ya, ini saya misalnya ada macam-macam ini. Ini ada koleksi codingan-codingan saya ya. Misalnya saya belajar kalau ada belajar Python segala macam bisa saya taruh di sini kodenya apa. Anda bisa lihat ya, bisa di-download gitu ya. Nah, nanti tambahan lagi yang lain-lain. Nah, kita juga buat kayak gitu untuk ini ya kuliah kita EL 5102 ini. Nah, GitHub nanti ada tutorialnya ada banyak ya. Pada prinsipnya kalau GitHub tuh begini, kita bisa ngedownload ini semuanya ya, kode-kode misalnya saya ingin kode BR coding ini mau saya download, maka saya bisa download ini dari tempat sini ya. Kita bisa pakai web, bisa juga sama CLI ya, command line ya, atau pakai Git user interface ya, ada macam-macam. Yang saya yang paling suka sebenarnya Git Kraken ya. Sebentar, Git Kraken ada nggak ya di sini? Git Kraken ya, Git Kraken ini lumayan ya. Ya. Ini ada GUI-nya bagus nih, Git Kraken lumayan lah ya bagi saya. Nah, Git Kraken ini bisa mendownload melakukan sinkronisasi ya, melakukan check in check out. Jadi ceritanya kalau saya sudah download kode saya ini ya, kita download ke lokal komputer kita ya. Udah, kita pakai lokal kita, kemudian kita coding. Kita coding. Nah, kalau kita mau masukin, kita sebutnya namanya check in ya. Kalau kita mengambil kode, kita check out ya. Jadi kita check out, check in gitu. Jadi untuk masukkan kodenya, nanti yang bersangkutan yang lain-lainnya juga bisa melakukan check in, check out ya bersama-sama. Gimana kalau ada yang kode yang kita lagi check out, kita kerjain, ada orang lain juga ngerjain sama, dua-duanya melakukan proses submit ya. Saya mungkin bagian atas, Anda bagian bawah. Nah, berarti pas di submit kan konflik ya. Lah ini beda nih, ada dua yang mana nih gitu ya. Misalnya saya duluan, saya masuk duluan ya, ternyata secara timing ya saya duluan, maka kode yang di sana filenya ini udah berubah. Pas Anda submit update Anda kan basisnya udah berubah nih. Nah, bagaimana mengatasi konflik tadi? Dari basis A, kemudian saya masukin, Anda masukin, gimana melakukan merge ya, menggabungkan ini menjadi sebuah kode yang konsisten sehingga Anda dan saya itu kodenya bisa sama lagi. Nah, itu yang memang enaknya GitHub ya. Jadi kalau keroyokan begitu ya. Tapi learning curve dari GitHub ini, dari Git ya, GitHub itu tempatnya, ininya namanya Git ya. Learning curve-nya itu cukup tinggi, apalagi kalau terjadi konflik ya. Jadi memang kalau awal-awal kita mulailah belajar Git dulu ya, sambil kalau kita stuck kita pakai ini ya, nanti tinggal masukin kode-kode kita di sini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke.
Nah, sekarang kita mau melakukan membagi ini ya. Jadi kan sekarang sebentar saya tutup lagi ini bagian partisipan, saya share lagi ya. Nah, jadi kan sekarang kita udah mulai belajar sedikit-sedikit ya dengan Golang ya. Kemarin kita udah bisa membuat RAM, gimana kita membuat seolah konsep RAM ya, memori yang mana dia satu modul yang bisa ditulis, dibaca, ditulis, dibaca dengan menggunakan konsep channel ya. Channel itu kalau di dalam hardware itu kabel ya, wire, kabel ya. Channel itu bisa ditulis dan dibaca. Kabel kan juga gitu ya, bisa kita taruh 5 volt, bisa kita baca juga tegangan ya. Tapi kalau yang nulis dua device nulis bersamaan, bisa kacau ya kalau di hardware gitu. Nah ini juga sama ya. Jadi kalau kita nulis di channel yang bersamaan, kacau nih datanya yang ditulis yang mana ya. Kalau di hardware satu nulis satu channel apa lainnya kita buat 5 volt, yang satu kita buat 0, wah dua-duanya itu bisa korslet ya. Jadi rusak ya, jadi kacau ya. Nah ini juga begitu. Nah ini yang sudah ya. Intinya, nah kita kan akan membuat konsep yang terakhir ya. Sebetulnya kita ingin membuat macam-macam ya. Jadi kita pengen buat kemarin tuh RAM yang mana kita ingin supaya tidak terjadi apa sih namanya race condition ya. Nah ini gimana caranya? Nah itulah dia yang mau kita lakukan dan nanti at the end kita akan mengimplementasikan dining philosopher. Untuk ini semua, nah ini susahnya nih, kita membutuhkan ada seorang ini ya, apa sih namanya, project manager ya. Ya, jadi kalau ini gimana caranya? Ini kan kemarin kalau yang sudah-sudah, ntar saya share lagi. Yang susah tuh menjadi project manager sih memang ya. Di Indonesia ini susah cari project manager ya. Ini kan kemarin kita udah buat ya gimana RAM ya. Kita buat konsep RAM, kemudian ini kalau hardware, tapi kalau memodelkan di CSP begitu ya. Kemudian kita gimana RAM ini mau kita tulis ya. Terus kemudian ini, nah sekarang idealnya adalah gini, kita punya RAM satu, kita punya fungsi satu, fungsi P1, P2, nanti ada P3, P4, mungkin sampai 10 yang ingin mengakses RAM ini secara bersamaan. Sebetulnya nggak bersamaan ya, gimana kita bisa mengakses ini bersamaan. Kalau kita hajar begini aja, langsung kacau nih RAM-nya. Ya, karena nanti function P1, P2, P3, dan seterusnya ini akan nggak konsisten. Berarti di tengah-tengahnya ini harus ada sesuatu ya, di tengah-tengahnya ini. Ya. Nah, tengah-tengah sesuatu ini apa? Nah, itulah kita bicara tentang semafor, mutex, dan lain sebagainya. Gitu. Atau nanti kalau dalam konsep asinkronus kita micro pipeline. Ada pertanyaan? Kita kalau sambil Anda mikir Anda maunya ngapain di dalam ini ya, dalam mulai slide ini ke belakang, kita bisa mengimplementasikan micro pipeline satu persatu ya. Jadi mulai micro pipeline, si elemennya ya, mengimplementasikan si elemennya sampai call elemennya. Nah ini juga kalau ada yang mau mengimplementasikan debugging, nanti kita gunakan bersama-sama sambil kita share code ya. Nah tujuannya nanti kita akan membuat dining philosopher ya, tetapi dengan modul komponen-komponen yang sudah kita quote unquote yang sudah kita buat. Nah, sekarang Anda decided ya, Anda ingin mengerjakan bagian apa-apa. Jadi seolah-olah Anda membuat model tersebut di dalam CSP yang mana ini jadi Anda buatnya di CSP dulu ya, dipikirin modelnya di CSP dulu terus baru dikodingkan di Golang. Tapi kita membuatnya di CSP dulu ya, digambar. Jadi kayak yang saya lakukan tadi ya. Kita gambar dulu di sini maunya gimana ya, proses-prosesnya gimana, baru nanti kita pikirin kodenya gitu. Tapi saya pengen gambarnya ini prosesnya gimana sih ya? Mungkin kayak gini, ini nulis gimana gimana ya. Jadi kita buat kayak gini-gini dulu ya. Nah ini jadi tugas akhir kelas Anda adalah seperti ini. Maka mulai dari sekarang kita udah mulai ngerjain tugas akhir kelas kita, ya. Yang mana masing-masing milih sendiri-sendiri. Tapi menjadi kesatuan. Misalnya saya modul ininya, saya modul ininya, modul ininya. Silakan, ada pertanyaan? Sambil saya tunjukin dulu ya. Ini mana ya? Saya cari dulu. Izin Pak, tanya Pak. Ya, silakan.
terkait untuk proyek akhirnya ini, jadi proyeknya satu, tapi kita kerjain masing-masing modul dipisah-pisah function-function kayak gitu, Pak. Betul. Baik, Pak. Microfile itu filenya apa namanya ya? Ada yang masih punya? Karena saya ini udah saya archive di komputer saya ini micropipeline saya nggak ada di Mac saya bersihin, harusnya habis. Ada yang punya file micropipeline? Masih ada? Sebentar, saya juga cari di sini ya. Tolong di-share di layar dulu. Kalau ada yang punya. Kalau ada yang punya, di-share di layar. Nah, pipeline saya kok nggak nemu. Ada. Yang micro pipeline by event, Pak. Ya. Sok ditampilin di layar ya. Sok nanti kita bahas Ada bersama. Mas Asraf nih sharing di Telegram, Pak. Oh, oke, di Telegram ya. Ntar saya buka dulu Telegram kalau gitu. Ini sebentar ya. Oke, ini saya barusan juga baca dari ini. Di online kan ya. Sambil download yang Telegram ini juga. Ini jadi saya baca juga ya. Nah, jadi masih ingat ya micro pipeline yang kemarin ya, gitu ya kan ya. Nah, kan kita bisa membuat ini ya. Nah, kan kita membuat tadi ya sender receiver tadi. Tapi ini tidak kita codingkan dalam level low level seperti ini ya. Ya. Ini kan kita bisa membuat transistor level seperti ini ya. Nah, tetapi yang kita akan buat itu adalah ini komponen yang si elemen ini ya. Si elemen. Kalau ada X, Y, Z, outputnya seperti apa sih? Ya. Si elemen. Nah ini bisa dibuat kayak kita membuat RAM kemarin, ya. Tapi ini pakai channel ya, channel. Nah itu gimana cara membuatnya? Jadi satu, siapa yang akan membuat si elemen? Nah saya akan buat si elemen. Jadi yang mau dibuat tuh ini komponen-komponen ini. Nah nanti kalau udah buat komponen kayak gini, kita bisa membuat misalnya kayak gini tuh, ya untuk mensimulasikan ini, tek gitu ya. Bukan yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang tadi ya. Ya, ini untuk lebih kompleks lagi ya. Jadi kita bisa, ini ya apa memodelkan ini register, ini ada ini apa micro pipeline-nya gimana bisa jalan. Ini ada register yang ada logiknya ya. Nanti kita buat gitu. Tapi yang pada awalnya kita harus membuat komponen-komponen ini dulu. Jadi nanti ada grup micro pipeline. Oke, saya buat XOR, saya buat XOR. Kalau ini XOR kan gampang banget ya, tapi kalau kita buat CSP modal dari XOR itu gimana cara memodelkannya gitu ya. Jadi kita memodelkan komponen gimana? Kayak kita modelkan RAM kemarin ya. Yang saya modelkan itu tidak sempurna, masih banyak ya, itu kan masih ronde pertama ya. Marilah kita buat lagi ya. Nah, sekarang mulai milih-milih ya. Nanti sambil nanti di tengah jalan boleh berubah. Misalnya, wah ini ternyata susah. Jadi ada satu grup ya, mungkin 2 orang. Kita ada berapa orang sih di kelas ini? Oke. 8 Pak kayaknya. 8 ya. 8. Jadi nanti ya jadi satu kode ya, satu kode itu dilihat oleh 2 orang lah ya, 2 orang ngerjain sama-sama 2 orang. Nanti jadi satu grup itu 2 orang lah ya. Kerjain 2 orang nanti kerjasama ini gimana supaya ada teman diskusi ya 2 orang gitu. Nah, nanti kita mulai dari satu ini misalnya grup 1, ini grup 2, ini grup 3, grup 4, grup 1 lagi, grup 2, grup 3 ini yang micro pipeline ya, satu itu. Ini yang micro pipeline, satu grup micro pipeline. Yang kedua, grup CSP. Nah, ini sebentar ya, saya cari lagi ya. Sebentar saya. CSP sama. Ya, nah kalau yang CSP sama juga, tapi dia bukan dalam bentuk ini, bukan dalam bentuk rangkaian ya. Ntar zoom-nya mana? Zoom, ya kita share lagi. CSP. Nah ya, CSP ini ya,
Tapi kita akan membuatnya modelnya sebentar. Ini sambil masih download ternyata. Ya. Jadi satu tadi kita yang grup ini ya membuat komponen. Jadi nanti grup pertama ini ya, grup kedua ini, grup ketiga. Tapi grup 3 dan grup keempat ini harus nunggu ini dulu ya. Jadi janganlah kalau gitu jadi kita bagi 2 grup gede ya, grup micro pipeline 2 grup, satu grup micro pipeline, satu grup CSP implementasikan ya. Jadi ini grup 1 2 1 2 1 2 gitu ya. Yang CSP juga gitu nanti 34 34 34 gitu ya. Nah, jadi misalnya contoh yang paling gampang adalah ini ya, yang buat ini ya, ntar. Sebentar ya. Contoh sebentar. Ini dining philosopher nanti finally ya. Nanti kita bisa buat ini juga, tapi yang kalau mau ya nanti ya. Kalau kita buat ini apa, bagaimana prosesor untuk melakukan mencari bilangan prima gitu ya. Nah, kita membuat yang ini tuh adalah paling gampang ini buat contoh-contoh ini dulu. Ya. Misalnya ini sebentar. Ini contohnya sebenarnya ada ya. Ini yang disassemble, assemble, squash 3.1 copy. Nah, copy ini ya. Bagaimana kita bisa menunjukkan melakukan copy dari satu tempat ke tempat lain. Jadi west to east ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat itu example-example-nya itu ini dulu ya. Ini cara penamaan CSP gitu ya. Ini aja lah ya. Nah, cuma kalau kita buat kode ya, buat kode blok-blok gitu ya, itu adalah seperti ini. Misalnya kita buat copy ya, mengcopy dari satu data dari satu proses ke proses yang lain ini ya. Kalau squash ini juga adalah contoh gimana kalau ada teks ya kita masukkan, kalau ada 2 konsekutif bintang-bintang ya, replace every pair of consecutive by an upload ya. Kalau ada bintang-bintang ya nanti akan diganti jadi 1 kalau nggak salah ya. Ini gini. Kalau disassemble ini kalau ada satu baris yang isinya 80 karakter ya, terus nanti dipecah-pecah jadi 1 karakter, disassemble ya. 1 1 1 1 1. Dikirimnya jadi 1 1 1 gitu ya. Kalau assemble dari karakter yang 1 1 1 tadi dikumpulin, setelah jadi banyak dikirim ke jadi ini kalau ini tuh dari blok menjadi stream gitu ya. Kalau ini satu stream jadiin blok ya, assemble gitu. Kira gitu. Ya. Nah, nanti tinggal bisa di copy-copy nih. Jadi misalnya dari west ke disassemble, di copy, dikirim ke east, disassemble ya. Jadi bisa gitu. Jadi kalau ini tuh gabungan dari itu semua di atas itu ya, reformat itu ya. Ya, jadi itu dulu lah ya. Nah, nanti baru kita implementasikan bagaimana melakukan faktorial dan lain sebagainya. Jadi grupnya CSP itu mengimplementasikan contoh-contoh ini ya. Dalam Golang lah. Ada 2. Silahkan ya, nanti Anda mulai mikir. Nah, ini yang tentu saja ambil mikir-mikir dulu. Tapi karena kalau mikir-mikir lama ya, dan nggak apa-apa nanti di tengah jalan agak salah-salah juga nggak apa-apa ya. Kita nanti kan bisa namanya juga ini bersama-sama. Nah, sekarang untuk saat ini ya, untuk saat ini yang mau ini dulu, yang kita bagi 2 dulu ya. Saya stop dulu. Start share screen, mana micro pipeline? Micro pipeline ini dia. Ya. Nah, yang micro pipeline kan kita berempat ya. Anda berdua-dua, yang satu mengimplementasikan XOR, yang satu mengimplementasikan C element ya. Mueller C element. Jadi berdua-dua. Jadi minggu depan kita lihat udah sampai di mana ya ininya. Cuma ini aja ya. Kalau udah kita bisa naik lebih bagus lagi, kita bisa lari ke toggle yang satu select. Tapi ini dulu ya. Kan problemnya ini bukan hanya sekedar buat ini aja, kan kita harus memodelkan ini dalam bentuk CSP dulu ya. Gimana sih memodelin XOR di CSP kan ya? Kalau kita kotakin ini nanti inputnya apa ya? Kayak kita melakukannya seperti yang itu, yang RAM kemarin ya. Ini channelnya apa? Apakah misalnya gini XOR ya? XOR ini kan ada katakanlah inputnya X dan Y gitu. Sebentar, mana ini ada tablet saya. Bentar ya, saya bisa nulis ini sebentar ya. Saya masukkan tablet saya nyangkut. Untuk micro pipeline dulu ya, kita bahas micro pipeline dulu.
Kita coba micro pipeline dulu ya. Annotate mana? Annotate. Oke. Draw. Oke. Jadi kan kita, ini saya gedein dulu ya. Annotate-nya selesai, mouse lagi dulu. Zoom dulu, zoom. Ya. Nah, ini kan kita punya ini kan ya, punya XOR ini. Nah, ini kita mau maksudnya gimana? Apakah kita kotakin gini ya? Ya. Ini channel masuk ya, ini channel masuk misalnya. Kayak kemarin ya, channelnya ini misalnya channel apa? Channel input gitu ya, channel XOR gitu misalnya XOR ya. Nah, input channelnya nanti kita ada dua misalnya. Yang satu X, satu E gitu ya. Nah, keluarnya ini, jadi ini XOR kalau masuk ke situ ya, jadi manggilnya ke situ. Jadi kalau dari luar kita panggil XOR, kita kirim ini ya. Kalau mau dari luar nanti misalnya kita punya A sama dengan ya, kita baca dari XOR gitu ya. Sorry, gimana cara bacanya XOR ya? Baca gitu ya. Sebenarnya gitu ya, lihat dulu sebentar. Kemarin kita, oh ya ini channel baca ini gitu ya. Titik 2, kalau baca begitu, kalau read titik 2 sama dengan, oh ya channel. Ya, jadi sorry. Mana tadi? Mana sih ini saya? Nah, mana sih ini ngalangan? Sorry. Ini saya ngalangan. Sebentar. Jadi bisa juga X, sorry ini salah ya. Bentar. Ya kalau ngirim ke sana, kalau baca lagi misalnya untuk baca dari situ misalnya saya dari luar lagi ya, ini misalnya Z gitu ya. Z, nah gitu kan ya. Channelnya ini misalnya XOR gitu ya. Gitu ya. Gitu? Kebayang? Yang si elemen juga gitu ya, sama. Nah, cuma ini kita harus menerjemahkan dulu si elemen itu. Kalau XOR kan, nah nanti di dalam modulnya kita buat ya function XOR gitu ya kan ya. Ya maksudnya apa gitu ya. Nanti berarti kita masukkan inputnya apa, X-nya apa, Y-nya apa, berarti Z sama dengan XOR. Nah, XOR apa? Y gitu ya. Terus nanti kita balikin lagi Z-nya. Gitu ya. Kalau yang si elemen juga sama ya. Kita buat lagi kayak gitu. Ya kita buat juga sama ya. Function si elemen. Inputnya juga apa, X dan Y, nanti outputnya apa gitu ya, sesuai dengan fungsinya ini ya. Kita akan lihat fungsi dari si si elemen ya. Si elemen itu fungsinya apa sih? Nah, kalau inputnya sama, outputnya gitu-gitu ya. Jadi kita lihat ya. Jadi ada kerjaan sedikit bagi yang mengimplementasikan si elemen untuk mendefinisikan dulu si elemen itu apa sih. Ada pertanyaan? Yang ini micro pipeline. Grup micro pipeline. Enggak ada ya? Mau nanya Pak. Sok. Ya, berarti untuk yang micro pipeline sendiri kan terbagi 4 orang Pak ya? Betul. Satu timnya itu 2-2 Pak ya? Ya, enggak sebetulnya satu tim micro pipeline, tapi supaya jangan keroyokan empat-empatnya ngerjain satu yang sama gitu ya. Jadi sebenarnya empat-empatnya itu bertanggung jawab ke micro pipeline, ya gitu kan ya. Oh gitu. Tapi untuk ngerjainnya supaya lebih bisa paralel, 2 orang ngerjain si elemen, 2 orang ngerjain XOR gitu. Tapi berempat saling berembuk gitu. Enggak, ini harusnya kayak gini. Enggak, ini diginiin. Oh ya gini, saling share kode juga gitu. Ya. Oh iya, siap. Jadi itu nanti berempat lah kan. Tapi ngerjainnya 2-2 lah supaya ya nggak saling nunggu ya, nggak empat-empatnya. Itu kalau ngangkat meja itu kan meja berdua cukup ya. Jadi nggak 5 orang angkat meja sama-sama. Gitu. Tapi dia bertanggung jawab urusan meja Anda ya, oke tim ini ya gitu. Ya. Baik. Oke.
Tim CS micro pipeline nggak ada pertanyaan ya, kayaknya jelas ya. Tim CSP juga sama ya, tim CSP sisanya tadi ya yang nggak disebutkan di sana, berarti tim CSP nanti harus ngelihat, nah mulai dari CSP ya. Paling gampang gimana mengimplementasikan, sebentar ya, membaca ya. Jadi ada mana tadi share, ya. Jadi ini lagi nah sama ya. Mana tadi draw ya. Nah, mulailah dari mengimplementasikan, bagaimana mengimplementasikan ya sebuah proses ya, ini jadi write a process X to copy. Jadi prosesnya namanya X ya. To copy characters output by process west to process east ya. Jadi ada dua proses ya. Jadi ini ada proses, ini ada misalnya proses 1 ya. Sorry, jangan gini. Ya, jadi nanti ada 1 ya. Jadi ada proses yang namanya west ya. West, ini ada 1 proses ya. Yang 1 lagi proses east ya. Nah, ini X gitu ya. Ya. Jadi nanti si west ngasih ke proses ini, ngasih ke proses ini. Nah, ini namanya prosesnya ini adalah X ya. Ya, ini yang disuruh buat adalah ini ya. Jadi function X. Nah, ini apa sih? Ya cuma input ini dikeluarin lagi gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke, gampang. Nah, yang berikutnya squash. Nah, ini to replace every pair of consonant. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kita punya ada teks ya. Teksnya misalnya ini, misalnya tag ada misalnya ada Budi bintang gitu ya. Raharjo gitu. Nah, kalau ini ya di ini replace every pair of consecutive asterisk by an upward arrow. Jadi ini nanti diganti kalau yang ini ya problemnya nanti Anda diganti lagi ya. Misalnya ini Budi digantikan dengan upward arrow. Misalnya 2 itu digantikan dengan ini Raharjo. Nah, prinsipnya bersama berarti kan ya. Seperti yang ini si X-nya ini nerima karakter. Nah, tetapi kalau karakternya, nah ini ya di dalamnya ini. Ini algoritmanya kayak gini. Kalau karakternya adalah 2 kali ya, ini itu, maka yang keluarnya ini bukan ini. Jadi dia nunggu ini oh bukan. Oh ini bukan ya, ini bukan gitu ya. Jadi ini ya. Oke, yang ini yang CSP gampang ya. Sama juga ya dengan yang micro pipeline ya. Kalau sudah bisa ya kalau udah bisa ya terus lanjutin lagi ya ke bawahnya. Kalau ini misalnya ini udah gampang Pak. Squash sudah gampang. Oh, kalau gitu langsung dilanjutkan ke disassemble gitu ya. Disassemble itu yang pada prinsipnya kalau ada datang 1 blok karakter 80 karakter ya maksimum ya 80 karakter terus dikirimnya per karakter. Jadi dikirimnya misal masuk 80 karakter ini ya jadi kalau di sini tuh kayak blok saya ambil di atasnya aja ya. Ya, jadi masuk ke sini 80 karakter 1 borok ya, 1 blok. Nah, dikirimnya ini satu-satu. Per karakter gitu maksudnya dikirimnya. Ya disassemble itu. Ya dikirimnya keluarnya gitu. Si proses ini. Kalau musuhnya assemble itu jadi kalau ada 1 proses yang masuknya tuh karakter ya. Nah, ini dimasukkan ke sini, yang keluarnya nanti di inblock. Gitu ya. Jadi disassemble itu, ini assemble ini. Ini proses X-nya gitu. Ya jadi kalau misalnya udah gampang, oh ya terusin lanjutin gini ya. Lanjutin terus aja ya. Bayang ya. Untuk tim CSP. Oke, ada pertanyaan kah? Izin Pak. Yes. Untuk yang sampel itu misalkan dimasukin huruf A, B, C, pas di assemble-nya itu ngacak itu bermasalah nggak Pak? Harus ini Pak
sesuai urutan ABC-nya itu. Harus sesuai urutannya. Sama yang squash tadi saya belum terlalu ngeh, Pak. Belum terlalu paham kalau yang squash. Ya. Kalau squash itu kalau terima 2 karakter bintang berurutannya, asterisk ya, asterisk. Nah, 2 karakter ini di-replace dengan 1 karakter panah ke atas. Kebayang? Kebayang. Kalau cuma karakter misalnya bintang terus B, enggak, bintangnya diterusin aja. Bintang R, terusin aja. Tapi kalau bintang, nah yang kedua bintang ini harus di-replace dengan itu tadi, dengan apa? Karakter ke atas. Oh iya, paham. Ya. Jadi dia harus melihat 2 data dulu baru dia bisa make decision deh. Oke, ada lagi? Oke, belum ada ya. Nah, untuk setiap tim, siapa koordinatornya? Dipilih salah satu aja. Boleh gantian ya. Jadi boleh bergantian seolah koordinator project manajernya pada saat ini. Minggu ini siapa? Minggu depan siapa? Boleh. Jadi minggu ini sampai minggu depan yang micro pipeline siapa koordinatornya? Di minggu depan nanti dia merangkum untuk ini yang teman-temannya. Jadi nanti teman-temannya berkoordinasi dengan ini semua ya, 1 orang. Siapa micro pipeline dari berempat? Nanti minggu depan lagi boleh ganti koordinatornya. Ayo, siapa? Yang ini juga siapa? Yang CSP juga siapa? Sok. Koordinatornya. Minggu ini siapa? Minggu depan siapa lagi? Mau sama boleh, mau gantian boleh gitu ya. Siapa? Koordinator? Silakan. Diomongkan, boleh sampai pakai mic boleh. Mau pakai teks boleh koordinasinya. Kayak di kelas aja nih kita ngobrolin aja.